Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatu Udil Fadilah. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya yaitu PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membacakan mengenai tawasul dan istighosah. Apa makna dari tawasul dan istighosah itu sendiri? Tawasul sendiri adalah salah satu jalan dari berbagai jalan tadzarru kepada Allah. Sedangkan wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Dan adapun istighosah yaitu meminta pertolongan kepada orang yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah semata. Akan tetapi Allah membolehkan pula meminta pertolongan atau istighosah kepada para nabi dan para walinya. Diperbolehkannya tasawuf dan istighosah ini oleh para ulama salaf tatkala terjadi pertentangan, karena dalam tawasul itu sendiri seseorang bukanlah meminta kepada sesuatu yang dijadikan wasilah itu sendiri, akan tetapi pada hakikatnya meminta kepada Allah dengan barokahnya orang yang dekat kepada Allah, baik seorang nabi, wali maupun orang-orang soleh, dan juga dengan amal soleh. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalil tentang kebolehan bertawasul dengan amal soleh ini sangat masyhur karena telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yaitu hadis tentang 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam goa dan kemudian bertawasul dengan amal solehnya masing-masing agar selamat. Ini adalah penjelasan tentang tawasul dan dengan amal soleh. Sebagaimana diperbolehkan tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang-orang soleh pun diperbolehkan, karena pada hakikatnya bukan orangnya yang dijadikan tawasul, tetapi amalnya. Sebab seseorang tidak dikatakan soleh ketika tidak melakukan amalan-amalan baik. Langsung saja pembahasan pada kali ini yaitu tentang tawasul dan istighosah. Tawasul adalah salah satu cara yang ditempuh warga Nahdiyin dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah atau perantara." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Tawasul bisa dilakukan dengan wasilah amal dan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wasilah dengan amal atau at-tawasul bi al-amal as-sholih diantaranya ialah dengan iman. Iman sebagai wasilah yang menjadikan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal kebajikan juga dapat menjadikan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahi mungkar juga termasuk wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berdoa dengan memakai wasilah yang pertama ini direkomendasikan oleh para ulama. Tawasul yang kedua dilakukan dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah, seperti para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para ulama, dan para wali. Semua doa dan permintaan tetap ditujukan kepada Allah. Bertawasul dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah maksudnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang yang dicintai oleh Allah atau menghadap orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dilakukan pada saat mereka masih hidup atau at-tawasul bi al-ahya, atau sudah meninggal dunia at-tawasul bil al-amwat.
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia masih aktif berkomunikasi dengan yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli kubur lainnya dapat menjawab salam saudara-saudara mereka yang mengucap salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam itu. HR Abu Dawud. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan agar mereka ikut memohon atas apa yang dimiliki kepada Allah. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul dan para sholihin pada hakikatnya tidak bertawasul dengan zat mereka, tetapi bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang sholih. Karenanya bertawasul itu tidak dengan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa, yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawasul dengan pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan antara bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah pada saat mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tujuan bertawasul adalah menghadap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, sementara semua pemberian dan kemanfaatan hanyalah kepunyaan Allah. Allah lah yang akan mengabulkan semua keinginan hambanya yang berdoa. Orang-orang yang telah meninggal akan rusak dan hancur badannya atau jasadnya saja, sedang rohnya tetap hidup dan tidak mati. Mereka berada di dalam barzah. Suatu riwayat menyebutkan bahwa di dalam barzah Nabi Muhammad SAW menyaksikan perilaku umatnya di dunia. Jika umatnya berbuat baik, maka Nabi mengucap hamdalah. Jika mereka berbuat kejelekan, maka Nabi memintakan ampun kepada mereka. Penjelasan hadis di atas juga didukung oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan salam setiap melewati kubur. Ini menunjukkan bahwa ahli kubur pun menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Rasulullah SAW menyampaikan salam. Kata istighosah berasal dari al-ghauth yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang serupa adalah istaf'ala atau permintaan atau istif'al atau permohonan. Menukil buku himpunan teks khutbah Jum'ah oleh Dr. Randes Agur Hermanto DKK, istighosah menurut ahli nahwu yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang yang mampu. Anjuran untuk beristighosah bagi umat muslim tercantum dalam beberapa hadis, salah satunya berbunyi, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar sehingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. HR Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jenis-jenis istighosah merujuk buku surat Yasin, Tahlil, dan Istighosah oleh Kiai Zainuri Ihsan dan Ustadz Haji Muhtar Hidayat. Istighosah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu istighosah yang diperintahkan, yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat Al-Al'ah dan Al-Anfal. Berikut ini yang artinya, katakanlah, terangkan kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepada kamu hari kiamat, apakah kamu menyeru sembahan lain selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar, tidak hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu meninggalkan sembahan-sembahanmu yang kamu sekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 40-41. Yang kedua, istighosah yang diperbolehkan, yaitu istighosah atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayyun atau hidup, qadir, mampu, dan ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Quran Surat Al-Qasas ayat 15.
Ayat di atas berkenaan dengan kaum Bani Israel yang beristighosah kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuh mereka Fir'aun. Yang ketiga, istighosah yang dilarang, yaitu istighosah kepada selain Allah seperti kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib, jin dan lain sebagainya, atau manusia yang tidak ada di hadapannya, ataupun orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Dijelaskan oleh Muhtaruddin dalam buku Bingkai Pembiasan Anak Soleh, tujuan istighosah adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighosah sendiri yaitu: 1. Mengusir setan. Yang kedua, menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati. Yang ketiga, mendatangkan ketentraman jiwa. Yang keempat, melapangkan rezeki. Yang kelima, mengingatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga mendorongnya untuk berbuat baik. Yang keenam, malaikat akan ikut meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir. Nah, kesimpulan dari tawasul di atas yaitu mendekatkan diri atau memohon kepada Allah melalui wasilah atau perantara. Pembagian tawasul itu sendiri, yang pertama, tawasul yang dianjurkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu seseorang memulai tawasul dengan menyebut atau mengagungkan, memuji, mensucikan terhadap zatnya yang maha tinggi, kemudian berdoa. Yang selanjutnya dengan amal soleh, yaitu seseorang memulai tawasul dengan menyebut amal-amal soleh yang telah ia kerjakan, seperti kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Yang ketiga dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup agar mendoakannya. Nah, di sini tawasul yang dilarang yaitu bertawasul dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak mengandung unsur kesyirikan, seperti bertawasul kepada hak dan kedudukan para nabi. Contoh, tawasul seseorang yang mengucapkan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak dan kedudukan para nabi." Yang selanjutnya tawasul syirik, yaitu bertawasul dengan memohon kepada makhluk Allah. Contoh, meminta kepada penghuni kubur, walaupun pelakunya menamakan praktek ini dengan tawasul dan meyakini hal ini memiliki keutamaan tersendiri, namun sebenarnya perbuatan ini adalah syirik. Istighosah adalah memohon dengan tingkat permohonan yang sangat mendesak, ingin dikabulkan agar hajatnya terpenuhi dan terhindar dari sesuatu yang sangat membahayakan atau malapetaka. Hanya Allah saja yang mampu mengabulkan doa ketika seseorang dalam kesulitan lalu ia beristighosah kepadanya. Istighosah kepada makhluk ada 2 jenis. Yang pertama, istighosah kepada makhluk dalam urusan yang tidak mampu mengabulkannya kecuali hanya Allah. Istighosah ini adalah kesyirikan karena telah memalingkan hak Allah kepada selainnya. Yang kedua, istighosah kepada makhluk dalam perkara yang mampu mengabulkannya. Istighosah ini diperbolehkan dan bukan termasuk perbuatan syirik, seperti kisah Bani Israel yang meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk melindungi mereka dari kezaliman orang-orang Fir'aun. Demikianlah pembahasan mengenai tentang tawasul dan juga istighosah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.